Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu kembali oleh Allah pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian fikih. Pada pertemuan yang lalu jamaah kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakalah. Terakhir poin yang kita bahas adalah bahwa wakil itu adalah amin. Wakil itu adalah orang yang diberi mandat, diberi amanah. Artinya wakil itu tidak bertanggung jawab seandainya ada satu kerusakan atau ketidakberesan, kecuali ketidakberesan itu disengaja oleh wakil itu. Wakil itu tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena wakil itu adalah amin atau orang yang diberi amanah. Sekarang at-tauqilu bil khusuma. Boleh kita itu mewakilkan seorang wakil bil khusumati untuk satu permusuhan atau perdebatan, ya, seperti mungkin pekerjaannya lawyer atau pengacara. Yang dimaksud adalah ini. Jadi mereka disuruh mewakili di persidangan tentang tuduhan-tuduhan yang dia tuduhkan. Kalau seandainya masalahnya adalah masalah pembunuhan, dia disuruh mewakili tertuduh untuk menyatakan apakah dia itu pelaku sebenarnya atau tidak. Kalau seandainya masalah perampokan, ya dia diminta untuk menjadi wakil apakah betul dia itu perampok atau tidak. Nah, pada dasarnya lawyer atau pengacara itu pekerjaan yang mulia pada dasarnya, pada awalnya. Kenapa kok mulia? Karena lawyer atau pengacara itu dijadikan pengacara untuk menundukkan perkara yang sebenarnya, bukan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Itu tugas inti lawyer atau. Tapi sekarang kan lawyer itu bergeser. Tugasnya adalah bagaimana memenangkan kliennya. Ya opo klien yang salah itu bisa bebas dan tidak dinyatakan salah oleh hakim. Semakin mampu lawyer itu mengatasi hal itu, semakin tinggi bayarannya. Jadi kalau dia mampu mengatasi masalah yang salah menjadi benar itu, wah itu hebat itu. Ya, lawyer seperti itu, lawyer yang sakti, yang biasanya sering saya sampaikan, biasanya gajinya tidak bulanan atau tidak per perkara, tapi dihitung berapa menit dia mendampingi kliennya. Hitungannya menit, Pak. Ya, hitungannya berapa menit. Wah, sorry jam terus saya berapa menit bisa nih. Nah, nanti dihitung. Gajinya luar biasa. Yasihu tawkilu bil khusumati fi isbatid duyuni wal a'yani wa sa'iri huquqil ibad. Boleh mewakilkan ketika ada satu perselisihan, apakah untuk menyatakan orang itu punya hutang atau punya hak yang harus ditunaikan, ya,
itu boleh diwakil kepada orang, termasuk menagih utang, itu kan wakil, itu boleh. Akana rajulan am imra'atan sawa'un radhiya bil khasm am lam yarda li'annal mukhasama haqqun khalisun lil muwakkil. Jadi perseteruan apapun, ketika orang yang terlibat perseteruan itu tidak mampu menjawab sendiri atau mengatasi sendiri, dia boleh menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Apakah untuk menjawab pertanyaan atau untuk apa, yang jelas dia serahkan kepada wakilnya. Falahu an yatawallahu binafsihi, meskipun dia sendiri boleh tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya. Wis tak atepi dhewe wae. Aku rasalah kok. Ngejak nanti tak eloi. Mau pengadilan, mau kepolisian, mau kehakiman, tak ikuti karena saya tidak salah. Boleh, tapi diwakilkan pun boleh. Wahal yamlikul wakilu bil khusuma al-iqrar ala muwakkilihi. Tetapi apakah wakil yang ditugaskan untuk untuk suatu perseteruan itu punya hak al-iqrar untuk menetapkan sesuatu? Wahallahu al-haqqu fi qabdil mal, apakah dia juga berhak untuk mengambil atau menyita harta? Jadi misalnya ditugasi wakil untuk menagih utang, tugasnya menagih hutang, meminta hutang, dan apakah dia juga berhak untuk mengambil barang dari orang yang ditagih itu? Tugasnya kan nagih hutang. Boleh enggak orang yang diwakili untuk nagih hutang itu mengambil barang yang orang yang dihutangi dan belum bayar itu? Ya. Wal jawabu an dzalika nadhkuruhu fi ma yali. Jawaban pertanyaan itu kita sebutkan berikut ini. Dijawab di bawah ini. Iqrarul wakil ala muwakkilihi fil hudud wal qisas la yuqbal. Pengakuan atau penetapan wakil terhadap orang yang diwakili dalam masalah hudud dan qisas itu tidak bisa diterima. Maksudnya, kalau ada orang sudah diputus bersalah oleh pengadilan dan dia harus dihukum, maka orang yang diputuskan dihukum itu tidak bisa diwakili oleh orang lain. Aja kaya anak Bojonegoro iku. Ya. Seorang perempuan yang dipenjara karena dia kaya, akhirnya membayar orang atau wanita lain untuk ngganteni dhek enok penjara, dhek keluyuran nang jowo. Iki ra oleh. Wong dhek sing salah kok wong liya sing di penjara, meskipun dibayar sama dia. Waktu itu kalau nggak salah di Jawa Pos disebutkan 10 juta atau sekian gitu. Ya, ini tidak boleh. Kalau sudah diputuskan bersalah, nggak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ini banyak di pengadilan Indonesia seperti itu. Ya, yang punya duit itu bisa keluyuran. Asal ya tadi itu, ya duitnya dibagi-bagi penjaga. Sampeyan eling kasus si Gayus, berapa kali dia ke Bali? Ya, berapa kali ke Malaysia? Padahal dia di penjara mestinya. Masa iso ngilang? Moro-moro muncul nang Bali gitu. Teling nang Malaysia gitu. Apa ya ono? Pasti itu ada permainan orang dalam. Itulah kekuatan uang. Uang itu kuat loh. Ya, uang itu kuat. Tapi sesungguhnya kekuatan uang itu bisa dilawan dengan kekuatan iman. Kalau orang itu imannya kuat, sebesar apapun uang yang diiming-imingkan, nggak akan bisa menggoyahkan imannya. Oh tidak, saya tidak mau menerima itu.
Oh itu suap, nggak mau. Oh itu nyogok, saya nggak mau. Ya, nah itu kekuatan iman. Tapi kalau imannya gak patek ngono ya, sebagai ya, wani piro, ini Gus. Ini wani piro, itu berarti imannya wis goyah. Ya, padahal Rasulullah SAW mengajari kita untuk tidak untuk hati-hati, atau biasa disebut di dalam bahasa agama al-waro'. Waro itu sikap hati-hati. Hati-hati, orang yang hati-hati, orang yang waro itu bukan hanya meninggalkan yang haram. Yang syubhat itu harus ditinggalkan, itu waro. Orang waro itu kalau ada di kantornya bagi-bagi uang, iki oleh amplopmu iki. Orang waro akan bertanya, iki amplop lopo? Kalau dibilang itu jatahmu, dapat hadiah karena rajin kamu, absen kamu nggak pernah bolong, nah itu tipe halal. Tapi orang warok kalau tanya, iki amplop apa iki? Wis lah, kau usah ngomong, ngerti sa'i lah wis. Nah, orang warok tidak akan ngesai. Oh tidak, saya tidak mau memasukkan ini ke saku saya sebelum ada jawaban uang ini dari mana. Itu orang warok. Contoh orang warok yang gampang di masjid itu gini. Sama-sama ke masjid dengan jamaah, pulang terakhir sendele gak ono. Ada sandal yang mirip sandal dia tertinggal ya karek sitok iku, tapi dia yakin bukan sandalnya. Sandalku gak apik ngene, sandal kesot sandalku. Dudu sandalku iki. Orang warok akan pulang nyekir daripada memakai sandalnya orang lain. Meskipun dia yakin iku wong iku keliru nggone. Nah iku bedane wong warok karo gak warok ya. Nek gak warok wis paling iki salah iki wong iki, tak nggone wae. Itu berarti gak warok. Tapi kalau orang warok, oh bukan sandal saya. Mirip kok tapi duduk. Ndak, aku tak mulai ngebak wae. Itu warok. Nganggo sepeda ya ngono. Tidak asal celangkrik ngono ae. Izin dhisik. Ya iki sepeda sapa? Aku nyiling. Aku nyilang. Aku pinjam. Itu orang warok. Nek gak warok wis celangkrik ngono ae wis. Tinggangi ra kondo. Nek musim hujan ana payung ya ngono, wong warok iku takon iki payunge sapa? Aku nyilang kok ora nyebrang kanggo tuku kopi ngono. Itu wong warok. Nek gak warok wis tinggangi ngono wae. Ya. Nah, itu orang warok dengan orang tidak warok. Makanya kata Nabi kan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram itu ada umurun mushtabihat. Ada hal-hal yang masih syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, man istabra'a minasyubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang terbebas dari syubhat, maka dia terbebas dari keharaman pada agamanya dan keharaman pada dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fi haramin. Siapa yang jatuh pada hal-hal yang syubhat, maka dia jatuh pada hal-hal yang haram. Ya, makanya kita harus hati-hati. Jadi tidak hanya halal yang kita perhatikan, tapi yang tidak jelas itu harus kita perhatikan juga. Ya, gak jelas. Makanya Nabi ketika lewat satu jalan ada satu kurma, kata Nabi, seandainya aku tidak khawatir kurma ini kurma sedekah, niscaya aku makan kurma itu. Berarti kan nggak jelas ini. Kalau kurma lukotoh, kurma jatuh biasa, itu lukotoh namanya. Itu kan boleh dimakan. Ya, wong jatuh lukotoh. Tapi Nabi khawatir jangan-jangan kurma yang jatuh itu kurma
Orang mengumpulkan zakat atau sedekah kemudian cicir. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan kurma itu halal, luqatah, dan kemungkinan kurma itu haram karena sedekah. Keluarga Nabi dan Nabi sendiri nggak boleh makan sedekah. Makanya kemudian Nabi tidak memakan kurma itu. Sama dengan Abu Bakar radhiyallahu an, ketika dikasih sesuatu oleh pembantunya sudah dimakan, ya, pembantunya bilang, Abu Bakar, sampean tahu nggak dari mana yang sampean makan tadi itu? Yo karo aku. Cari nih pembantu nih, dulu saya pernah ngaku jadi dukun dan banyak orang yang datang ke saya terus aku dikasih itu, ya. Nah, sih sampean makan itu yo hasilnya pura-pura jadi dukun, padahal aku gak ngerti dukun itu. Ternyata banyak orang yang datang dikira saya dukun dan digaji atau dikasih buruan itu. Saat itu juga Abu Bakar memasukkan dua jarinya ke mulutnya, ya, terus diwoko-woko itu tenggorokane, dimuntahkan semua yang tadi masuk itu. Saking khawatirnya ada makanan yang tidak halal masuk ke lambung dia. Nah, makanan kita ini yang ngono enggak ya? Apa wes lableb-labil pun, sementing warak, sementing kenyang, ya. Jangan sampai kita harus sterilkan apa yang kita makan dari hal-hal yang haram dan termasuk hal-hal yang syubhat. Amma iqraruhu fi ghairi al-hudud wal qisas fa innal a'imma ittafaqu ala annahu la yuqbal fi ghairi majlisil qada. Jadi pengakuan wakil yang mengakui dalam hal hudud dan qisas menurut para fuqaha itu tidak diterima illa la annahu la yuqbal fi ghairi majlisil qada, tidak diterima kecuali di majelis pengadilan. Jadi kalau pengakuannya itu di luar majelis, di jalan, di perempatan, di jembatan ngaku, itu nggak dianggap. Waqtalafu fi ma idza aqarra alaihi bi majlisil qada. Tapi bagaimana seandainya wakil tadi itu menyatakan pernyataan di majelis pengadilan? Faqala al-a'immah thalatha, maka para a'immah menyatakan la yasihhu, tetap tidak sah, li'annahu iqrarun fi ma la yamlik, karena dia itu mengakui sesuatu yang tidak menjadi haknya, yang tidak menjadi miliknya. Wa qala Abu Hanifah berpendapat yasihhu illa in syarata alaihi alla yuqirra alaihi. Pengakuan wakil itu dianggap sah kalau di majelis pengadilan. Nah, sekarang al-wakilu bil bai'. Bagaimana kalau kita mewakilkan suatu dalam hal transaksi jual beli? Man wakala ghairahu liyabi'a lahu syai'an wa atlaqal wakala falam yuqayyidhu bi thamanin muayyan wala an yabi'ahu muajjalan aw muajjalan falaysa lahu an yabi'a illa bi thamanil mithl wala an yabi'ahu muajjalan. Ketika ada orang yang mewakilkan untuk menjualkan sesuatu, tapi pesannya orang yang mewakilkan itu pesannya kepada wakilnya begini, wis pokoknya omaku iku dolno. Nah, dolno kan gak mutlak ini. Didol rego piro, terus cash opo nyicil, gak dijelaskan. Wis pokoknya omaku iku dolno wis. Itu berarti wakil secara mutlak. Nah, bagaimana kalau wakil secara mutlak itu? Laisa lahu an yabi'ahu illa bi thamanil mithli. Maka seorang wakil tidak boleh menjual kecuali dengan harga misil. Harga misil itu harga apa?
Kan nggak disebutkan sama pemilik rumahnya, rumah ini harus dijual berapa, nggak dipesankan. Juga tidak dipesankan cash atau kredit juga nggak, pokoknya dolno gitu aja. Maka pada saat itu rumah itu harus harganya harga misil. Harga misil itu adalah harga rumah di sekitar itu. Biasanya berapa? Ukuran rumah seperti itu, modelnya seperti itu, biasanya piro regane. Itu harga misil. Oh nek koyo ngono iku 250 juta misalnya. Maka ndak boleh dijual kepada orang 200 juta. Wis tukune piro? 200. Padahal rumah sampingnya 250 juta dengan model yang sama, dengan ukuran yang sama. Maka penjual atau wakil itu tidak boleh menjual kurang dari itu. Ya. Wis aku gak dipeseni karo wonge pira e. Wis tukune 150. Lho, tambah 150. Ya. Wong tanggoe mau payu 250 ta kan. Nah, harganya harus harga misil. Harga misil itu harga sampingnya rata-rata pira. Wala an yabi'ahu mu'ajjalan, dan tidak boleh wakil itu menjual dengan cara dicicil. Harganya harga misil dan harus cash, tidak boleh dicicil. Falau ba'ahu bima la yataghaban annas bimithlihi aw ba'ahu mu'ajjalan lam yajuz hadzal bai' illa biridha al-muwakkil. Seandainya wakil tadi itu menjual dengan cara kredit, maka akad itu tidak sah dan tidak boleh illa biridha al-muwakkil, kecuali orang yang memberi mandat itu mengiyakan. Sudah ada kesepakatan iki nyicil apa cash iki, ya wis nyicil ae misalnya begitu. Sudah oke nyicil, kemudian dilaporkan kepada pemilik rumah, ya apa iki ana sing gelem omah sampean 250 juta tapi nyicil. Ya wis gak apa-apa wis. Nah, ucapan pemilik rumah gak apa-apa wis itu berarti ucapan ridho. Kalau pemilik rumah mengatakan 250 nyicil ojo rek, nah nek ngomong ojo berarti akad itu batal meskipun sudah oke. Antara wakil menyatakan dan pembeli juga sudah oke, maka akad yang diwakili oleh wakil itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh muwakil atau pemberi mandat. Kenapa? Li'anna hadza yatanafa ma'a maslahatihi, karena bertentangan dengan kemaslahatan pemilik. Fayarji'u fihi ilaihi. Walaysa ma'nal itlaq an yaf'al al-wakil ma yasha. Ditegaskan bahwasanya kemutlakan itu bukan berarti wakil itu boleh melakukan apa saja yang dikehendaki oleh wakil. Tidak seperti itu, ya. Kecuali kalau wakil itu menjual, bertransaksi lebih baik daripada yang dibayangkan oleh pemilik. Pemilik punya angan-angan, omahku ini paling 250. Ya, dia sudah ridho seandainya dijual 250. Tapi ternyata wakil ini mampu menjual 275. Ya, nah itu boleh. Tapi kalau kurang dari 250, nah itu ditanya lagi kepada pemilik rumah, apakah ridho atau enggak. Ditawar 240 itu misalnya. Kalau Abu Hanifah yajuzu an yabi'a kaifa sya'a naqdan aw nasi'atan. Tapi ada ulama, ada mazhab yang membolehkan wakil itu karena mutlak akadnya. Wakil disuruh oleh pemilik rumah, dolen omahku wis sakarmu. Nah, dipahami oleh Abu Hanifah, kalau pemilik rumah menyatakan seperti itu, maka pemilik rumah boleh menjual saenake dhewe. Wong gak ada patokan harganya berapa kok. Ya.
Itu Abu Hanifah. Meskipun pendapat ulama-ulama yang lain tidak seperti pendapatnya Abu Hanifah. Hadza idza kanat al-wakalatu mutlaqah. Ini kalau wakil atau taukil tadi itu secara mutlak. Fa idza kanat muqayyadah, kalau wakil tadi itu mau cara pewakilannya dengan muqayyad, dengan ada patokan-patokan atau syarat-syarat, fa innahu yajibu 'alal wakil an yataqayyada bima qayyadahu bihil muwakkil. Maka wakil harus ngerti rambu-rambu yang diberikan oleh pemberi mandat. Wala yajuzu mukhalafatah, dan tidak boleh nyulayani, tidak boleh berbeda dengan apa yang dipesankan oleh pemilik rumah itu misalnya, ya. Illa idza khalafa ila ma huwa khairun lil muwakkil, kecuali kalau berbeda dengan pesan pemberi mandat itu, pesannya lebih baik. Seperti tadi saya bilang, ya. Jadi omaku dolen piro 200. Nah, ternyata payu 250 itu boleh. Ya, kalau kurang dari itu tidak boleh. Fa idza lam takun al mukhalafa ila ma huwa khairun lil muwakkil kana tasarrufu batilan inda Syafi'i. Tapi kalau perbedaan harga itu, ya, tidak ke arah yang lebih baik, maka hal itu dianggap oleh mazhab Syafi'i batal, ya, batil. Nah, terakhir sebelum ada tanya jawab, boleh enggak wakil tadi itu membeli untuk dirinya sendiri? Jadi ada orang diberi wakil, wis belum aku, ya, di keimandat ngedol omah, tapi akhirnya dituku dewe, ya, yus engko tak geleno pembeli, ternyata pembelinya dia sendiri. Nah, boleh nggak seperti itu? Idza wukila fi bai'i syai'in hal yajuzu lahu an yashtariyahu li nafsihi? Qala Malik lil wakili an yashtari min nafsihi li nafsihi bi ziyadatin fit thaman. Ya, kata Imam Malik, boleh wakil itu membeli untuk dirinya sendiri dengan catatan harganya lebih mahal dari harga yang dipatok oleh pemilik rumah. Piro sih sampean tol 200, jangan kurang. Kalau menurut mazhabnya Imam Malik, silakan dibeli tapi tidak boleh kurang dari 200 juta. Ya, itu menurut pendapatnya Imam Maliki. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad fi adhari riwayatihi la yasihhu syira'ul wakil min nafsihi li nafsihi. Tidak boleh, kata mazhab Abu Hanifah, kata mazhab Asy-Syafi'i, kata mazhab Ahmad bin Hanbal, bahwasanya tidak sah seorang wakil itu membeli barang yang diwakilkan pada dirinya untuk dirinya sendiri. Kenapa kok tidak boleh? Li'annal insana harisun bi tabaihi ala an yashtariya li nafsihi rakhisan. Karena manusia pada dasarnya ingin secara tabiat bahwa yang dibeli itu untuk dirinya sendiri itu pasti ingin murah. Nah, dituku kanggo dhewe-dhewe, kanggo dhewe-dhewe. Ya. Wa gharadul muwakkil al-ijtihad fi ziyadah. Padahal orang yang memberi mandat itu ketika memberi mandat kepada orang itu berharap agar harganya lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Wa bainal gharadaini mudadda. Orang yang ingin membeli untuk dirinya sendiri tentu ingin semurah mungkin. Wis tak tukune dhewe piro mae. Ya apa nek 150. Ya. Lah iki kon ngedolno malah ditawar dhewe. Ya. Nah, mesti orang yang ingin membeli untuk dirinya sendiri pingin semurah mungkin, kan gitu. Nah, makanya Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan tidak boleh untuk dirinya sendiri. Sudah diakatkan wakil kok, ya, dibeli untuk dirinya sendiri, ya. Wakil untuk menjualkan, bukan untuk dibeli dirinya sendiri.
Baik, sambil menunggu Isya, kalau ada yang ditanyakan Bapak, silahkan. Ada mic di sebelah kiri saya. Dah, silakan kalau ditanyakan. Di luar tema juga boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang saya mau tanyakan, Ustaz. Kita menyuruh mewakili kita untuk melamar. Ya, kita Menyuruh seseorang, misalnya di Makassar, suruh lamar anaknya siapa gitu, untuk misalnya diri saya. Tapi dia itu melamarkan dirinya sendiri dulu. Jadi bukan atas perintah saya untuk diwakili melamarkan, tapi dirinya dulu dia lamarkan. Nah, kejadian ini Ustaz, jadi saya berharap saya nanti yang untuk itu ternyata dia sendiri yang bagaimana? Iya, itu pakar makan tanaman dia. Berarti sampean salah memilih wakil. Milih wakil iku milih wakil sing jujur, ya. Lalu sampean suruh milih wakil sing kaya ngono, padha senggele. Dia juga sedang mencari. Terus disuruh melamarkan anak fulan itu. Barang ditelok lho kok ngene. Nek ngene aku dhewe gelem ngono akhire. Ya, timbangannya saya melamarkan untuk yang di Surabaya, ngapain tak dhewe? Nah, ternyata pas diminta untuk dirinya sendiri mau, alhamdulillah itu ya. Nah, berarti wakil tadi tidak jujur. Mulane nek golek wakil sing jujur, ya. Tidak dipek dhewe gitu loh ya. Itu bukan salah siapa-siapa. Ya salah sampai memilih wakil kok ngono wakil sampean itu gitu. Dan banyak kita itu salah memilih wakil itu. Termasuk wakil rakyat itu banyak yang salah kita memilih itu ya. Kita berharap wakil itu baik, ternyata wakil kita gak baik. Kita berharap wakil kita jujur, ternyata wakil kita tidak jujur. Banyak kesalahan memilih wakil. Mulane milih wakil sing apik ya, yang jujur. Pomane masalah ngelamar, masalah sensitif ini. Ada yang lain? Monggo. Sebelah kanan? Enggak ada. Sing enam. Kau ada sing enam lagi. Silakan Mbak. Itu loh mungkin yang pojok-pojok itu loh. Tapi ada tak kejadian ngono iku mau? Ada enggak? Pernah terjadi enggak disuruh melamarkan tipe dewi ngono? Ada. Bukan hanya di Makassar ya. Iya, ke atas kan biasanya. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan nih soal warisan, Ustaz. Iya, warisan. Saya diberi mandat sebelah rumah. Sebelah rumah itu rumah tangga sampai meninggal itu tidak punya anak. Tidak punya. Tapi waktu hidupnya yang perempuan bawa ponakannya masuk KSK. Terus yang laki bawa ponakannya tidak masuk KSK. Nah setelah itu sakit, yang rawat yang tidak masuk SKSK itu. Yang rawat bukan yang di yang di kakak bukan. Iya, terus waktu belum meninggal itu pesan sama saya, nanti tolong kalau saya sudah meninggal, tinggalan rumah atau tanah ini dibagi jangan diai. Lastri saja, namanya kan Lastri gitu. Sudah tak sampai udah haji itu, laki-laki perempuan sudah haji semua yang tempat di rumah itu yang menguasai waris ini tadi, tapi tidak menghiraukan itu. Dia tidak ngurusi waktu sakit, tidak ngurusi, yang ngurusi saya. Waktu rusak rumah yang ngurusi juga saya, gitu jawabnya. Dia termasuk ahli waris enggak Pak mestinya? Ya, Ustaz. Dia tadi itu termasuk ahli waris enggak? Termasuk ahli waris enggak? Bukan. Jadi ponakannya tadi cuma itu. Sama-sama ponaan, cuma ini enggak masuk KSK malahan yang anu. Oh, iya.
Yang masuk KSK ini di kampung hidupnya. Iya. Pertama begini, ahli waris itu tidak ditentukan apakah orang itu masuk dalam KSK atau tidak. Ya, sekali lagi, ahli waris itu tidak ditentukan orang itu satu KSK atau tidak. Belum tentu orang yang dalam satu KSK itu termasuk ahli waris. Ya, oke, gitu ya. Jadi ahli waris itu misalnya keluarga ini tidak punya anak. Siapa ahli waris utama? Orang yang nggak punya anak. Ahli waris utama orang yang tidak punya anak pertama adalah orang tuanya. Orang tua kedua orang itu. Ya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, ahli waris utamanya adalah saudara-saudaranya. Dulure orang yang nggak punya anak ini sapa wae. Ya, duluri sapa wae. Nah, kalau dulurnya tidak ada, saudaranya nggak ada. Anaknya dulur ada nggak? Ya, anak dulur. Gitu. Jadi sekali lagi ahli waris itu tidak ditentukan apakah dia masuk KSK atau tidak. Tapi urut-urutan kekerabatan secara jalur itu mana? Nah itu yang berhak mendapatkan warisan. Ya. Terus alasan misalnya begini, iku kalau ngeramut pada saat sakit kok mendapat, misalnya begitu. Mungkin saja, mungkin, ya, sangat mungkin orang yang tidak ikut merawat tapi mendapatkan warisan karena secara jalur itu dia memang yang paling berhak. Mungkin, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana harta si mayit ini disalurkan kepada yang berhak. Nah, orang yang ngeramut seandainya dikasih hibah itu boleh. Yang ngeramut si ya tadi itu yang mayit tadi itu jenazah tadi itu yang meninggal itu boleh dikasih. Kalau memang dia itu tidak termasuk ahli waris, maka dia boleh mendapatkan harta si mayit dengan cara hibah, yaitu pemberian, dikasih. Tapi pesan Nabi, hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh kekayaan si mayit. Kalau total kekayaan si mayit itu misalnya 300 juta, maka yang dihibahkan kepada orang yang merawat itu tidak boleh lebih dari 100 juta. Tidak boleh lebih. Selebihnya yang 200 juta itu diberikan kepada ahli warisnya. Lho gak duwe anak, bapak atau ibunya. Gak duwe wesan bapak ibu wis gak ana. Ya saudara-saudaranya. Ya, saudaranya itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, sangat mungkin tadi saudaranya jauh, ketika dia ini sakit nggak pernah ngerawat, barang wis meninggal datang misalnya. Ya, terus dia berhak memang untuk mendapatkan itu secara hukum waris, ya. Nah, tapi yang penting sampean kan sudah diberi amanat untuk menyampaikan dan sampean sudah sampaikan, sampean sudah bebas dari tanggungan dosa. Aku wis dipeseni karo sing mati ngono, wis tak sampekno nang sampean kabeh, terserah sampean gelem atau gak gelem, yaitu pesan si mayit. Nah, sampean sudah terbebas dari tanggungan menyampaikan. Ya. Cukup mungkin Bapak dan hadirin sekalian ya. Kita akhiri. Masih ada yang ditanyakan Bapak? Sudah? Nah. Oh iya. Dia anak tunggal. Terus dia nggak punya anak. Anak tunggal nggak punya anak. Ibunya sudah nggak ada. Ya, nggak ada semua. So anak tunggal, ada anak bisa. Masya Allah. Ya. Nah, itu di ahli warisi. Kalau ke atas sudah nggak ada semuanya. Ke samping loh, nggak ada itu loh, ya, anak tunggal. Nah, itu hartanya kemana? Hartanya
ke Baitul Mal Muslimin. Kalau di sini ada las. Las, lam. Lam alif ambiaya ya, lam. Nah, itu diarahkan ke situ kalau memang tidak ada ahli waris. Ya, anak tunggal gak duwe anak, nanti bapaknya kok ibune gak ono, nah berarti sudah. Ya. Kecuali kalau ke atas kakek, bapaknya sudah nggak ada, ibunya nggak ada, tapi kakeknya masih hidup, berarti kakeknya, ya, kakeknya yang berhak mendapatkan harta cucunya ini. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.